Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Suryalayani dari Program Studi Ilmu Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan ke-8 Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Optimasi Ekstraksi Gelatin dari Kulit dan Tulang Ikan Ekonomis Rendah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Provinsi Banten yang memiliki pusat pendaratan ikan utama yang terletak di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu. Ikan hasil tangkapan yang masuk kategori ikan ekonomis tinggi biasanya akan dijual dalam bentuk segar ke beberapa daerah di sekitar Provinsi Banten, meliputi Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Provinsi Lampung. Sedangkan hasil tangkapan ikan ekonomis rendah biasanya dimanfaatkan oleh nelayan untuk dikonsumsi langsung atau diolah secara tradisional, di mana untuk kedua metode ini dalam hal ini peningkatan nilai tambahnya tergolong sedikit. Pada penelitian ini kita mencoba untuk memberikan peningkatan nilai tambah dengan cara mengekstraksi gelatin yang diambil dengan bahan bakunya adalah kulit dan tulang ikan, di mana ekstraksi gelatin dari kulit dan tulang ikan ini merupakan usaha pemanfaatan limbah pengolahan ikan. Gelatin merupakan salah satu hidrokoloid atau polimer larut air yang dapat digunakan sebagai pembentuk gel, pengental, dan penstabil. Pada penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan kulit dan tulang ikan hasil pengolahan ikan, di mana dalam hal ini kita mencari atau ingin mengetahui seberapa besar rendemen dengan perlakuan perbedaan metode ekstraksi pada pembuatan gelatin. Yang kedua, kita ingin mengetahui bagaimana karakteristik warna dan bau gelatin yang dihasilkan atau yang diekstrak dari kulit dan tulang ikan. Bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain, yang pertama untuk bahan utama adalah ikan ekonomis rendah yang terdiri dari spesies ikan pepetek, ikan gulamah, dan ikan kuniran. Yang kedua, untuk bahan ekstraksi kita menggunakan beberapa jenis pelarut, antara lain pelarut asam, kita menggunakan asam asetat CH3COOH. Yang kedua, pelarut basa, kita menggunakan NaOH. Terus bahan yang digunakan lagi adalah Aquades sebagai pelarut. Nah, alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain yang pertama adalah mesin Primtek yang digunakan untuk memisahkan daging dengan tulang dan kulit ikan. Yang kedua, pisau, ada talenan, kompor listrik, beker gelas, termometer, pH meter, oven, filter paper, dan desikator. Nah, prosedur pengolahan gelatin dari kulit dan tulang ikan. Jika bahan baku yang didapatkan berupa ikan beku, maka didahului dengan proses thawing sebelumnya. Nah, jika bahan baku yang digunakan dalam bentuk segar, bisa dilanjut ke proses kedua, yaitu ikan dilakukan proses pencucian. Setelah dilakukan pencucian, ikan dibuang jeroan dan sisiknya, lalu dilakukan pemisahan daging, kulit, dan tulang ikan dengan menggunakan mesin Primtek. Daging yang telah terpisah akan ditempatkan dalam wadah dan disimpan pada lemari pendingin atau dilanjutkan untuk pengolahan surimi. Nah, sedangkan limbah kulit dan tulang ikan apabila ingin diekstraksi menjadi gelatin akan kita lanjutkan dengan proses penimbangan kulit dan tulang. Setelah dilakukan proses penimbangan kulit dan tulang, dilanjutkan dengan proses perendaman kulit dan tulang, di mana untuk perendaman kulit dan tulang dilakukan selama 24 jam dengan menggunakan 4 jenis pelarut berbeda. Yang pertama, pelarut asam, dalam hal ini kita menggunakan asam asetat. Yang kedua, pelarut basa, dalam hal ini kita menggunakan NaOH. Yang ketiga, merupakan gabungan antara pelarut asam secara bertingkat
Jadi perendaman dilakukan 2 kali, yang pertama dengan pelarut asam, yang kedua dengan pelarut asam dengan peningkatan konsentrasi, yang keempat merupakan perendaman dengan pelarut asam basa. Untuk tahap 1 dilakukan dengan perendaman asam, setelah selesai perendaman asam selama 24 jam dilanjutkan dengan perendaman basa. Nah, setelah masing-masing direndam selama 24 jam, larutan kulit dan tulang ikan dinetralkan kembali pada air mengalir sampai didapatkan pH 7 atau pH netral. Setelah proses pH netral, dilanjutkan dengan proses ekstraksi, di mana ekstraksi menggunakan pelarut Aquades pada suhu 70 derajat Celcius selama 22 jam. Setelah proses ekstraksi, dilakukan proses penyaringan. Filtrat yang didapat pada hasil saringan dikeringkan dengan oven selama 48 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Setelah kering, dilakukan proses penghalusan. Setelah itu didapatkan produk gelatin. Berikut hasil yang didapat setelah dicoba dihitung untuk perhitungan yang pertama rendemen, yang kedua parameter warna, yang ketiga bau. Dari hasil perhitungan rendemen didapatkan bahwa metode asam merupakan metode asam dengan konsentrasi asam asetat 1% memiliki rendemen paling tinggi dibanding 3 perlakuan lainnya. Sedangkan untuk parameter warna, metode basa tidak jauh berbeda dengan gelatin komersial. Antara lain yang didapatkan berwarna kekuningan sampai kuning keputihan. Sedangkan untuk parameter bau, apabila dibandingkan dengan gelatin komersil, keempat perlakuan masih memiliki aroma ikan. Rendemen dihitung berdasarkan perbandingan antar sebuk gelatin yang dihasilkan dengan bobot kulit ikan sebagai bahan baku, di mana hasil rendemen tertinggi terdapat pada metode asam asetat 1% sebesar 3,5%. Rendemen merupakan parameter penting dalam menilai efektif atau tidaknya proses produksi gelatin. Semakin besar rendemen yang dihasilkan, maka semakin efisien perlakuan yang diberikan. Lamanya waktu kelarutan kolagen dalam pelarut menyebabkan penurunan rendemen yang dihasilkan. Warna yang dihasilkan berbeda berdasarkan lama perendamannya. Semakin lama waktu perendaman menghasilkan warna yang menarik bagi panelis, sehingga standar mutu warna pada gelatin adalah berkisar pada warna putih hingga warna putih kekuningan. Warna terbaik terdapat pada perlakuan basa, NaOH 0,1 molar dengan karakteristik warna coklat kekuningan sampai kuning keputihan. Perubahan warna dapat ditentukan oleh pembuatan bahan kimia dan perombakan enzim menjadi pigmen. Warna mempengaruhi penerimaan suatu bahan karena umumnya penerimaan bahan yang pertama kali dilihat adalah warna. Warna yang menarik akan meningkatkan penerimaan produk. Untuk parameter aroma, aroma yang dihasilkan oleh gelatin ikan tercium aroma ikan. Hal ini disebabkan kulit ikan yang digunakan dalam keadaan segar, sehingga gelatin yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi. Kesegaran bahan baku akan mempengaruhi kualitas aroma produk yang dihasilkan. Semakin lama waktu perendaman, aroma ikan yang dihasilkan akan semakin berkurang. Aroma sukar untuk didefinisikan secara objektif. Evaluasi aroma dan rasa masih tergantung pada pengujian secara sensori atau tes panel. Keseragaman antara individu dalam respon intensitas dan kualitas terhadap stimulus tertentu menyebabkan pemilihan anggota panel menjadi lebih penting. Ini menurut Lowry 2003. Kesimpulan, hasil dari penelitian ini, perlakuan metode asam CH3 1% menghasilkan kondisi optimum rendemen sebesar 3,5%. Perlakuan metode basa menghasilkan warna kondisi optimum yang tidak jauh berbeda dengan standar gelatin komersil. Masih terdapat aroma ikan untuk setiap metode yang digunakan. Saran, pada penelitian ini masih diperlukan analisis lanjutan dalam upaya pengolahan gelatin untuk mendapatkan nilai rendemen yang tinggi, sehingga pemanfaatan ikan ekonomis rendah sebagai bahan baku menjadi gelatin lebih optimal. Dan juga pada penelitian ini masih diperlukan banyak parameter uji yang lain yang mendukung sifat-sifat fisika dari gelatin.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.